Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Yuk kita bahas soal mengenai persilangan di hibrid. Total soal yang akan kita bahas di video ini ada 2 soal, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini agar video ini semakin bermanfaat. Soal pertama, Siska menyilangkan tanaman kapri batang tinggi dan warna ungu dengan tanaman kapri batang pendek dan bunga putih. Semua tanaman F1-nya berbatang tinggi dan berbunga ungu. Jika F1 melakukan penyerbukan sendiri, maka perbandingan tanaman kapri berbatang pendek dan bunga putih dengan tanaman kapri berbatang pendek bunga ungu adalah A. 1:3, B. 3:1, C. 9:3, D. 3:9, atau E. 9:7. Untuk mengetahui banyaknya F2 heterozigot untuk gen batang tinggi dan bunga ungu, perhatikan persilangan berikut. Pada soal telah disebutkan bahwa parental pertamanya atau P1-nya adalah tanaman batang tinggi dan bunga ungu atau TT besar, UU besar. Kemudian disilangkan dengan tanaman berbatang pendek dan bunga putih atau genotipnya adalah TT kecil, UU kecil. Sehingga diperoleh gamet untuk tanaman yang tinggi bunga ungu adalah TU besar dan gamet untuk tanaman pendek putih adalah TU kecil. Sehingga F1-nya akan dihasilkan tanaman yang bersifat tinggi dan berbunga ungu. Kenapa F1-nya dihasilkan tanaman dengan batang tinggi dan bunga ungu? Karena tanaman berbatang tinggi dan berbunga ungu ini bersifat dominan dibandingkan tanaman yang berbatang pendek dan berbunga putih. Kemudian hasil F1-nya ini melakukan penyerbukan sendiri, sehingga P2-nya merupakan hasil dari F1 dari persilangan yang pertama. Sehingga F1 disilangkan dengan sesamanya, maka T besar T kecil, U besar U kecil disilangkan dengan sesamanya, lalu diperolehlah gametnya seperti ini. Hasil keturunan kedua atau F2 dari persilangan ini, untuk tanaman yang berfenotip tinggi ungu itu diwakili dengan warna biru, kemudian untuk tanaman dengan fenotip tinggi dan berbunga putih itu diwakili dengan warna kuning. Kemudian untuk tanaman yang berfenotip pendek dan berwarna ungu, itu diwakili dengan warna pink mendekati peach. Kemudian untuk tanaman yang berbatang pendek dan berbunga putih diwakili oleh warna hijau. Genotip F2 untuk tanaman berbatang pendek dan berbunga putih adalah TTUU, yang ini ya, jumlahnya hanya 1. Kemudian untuk tanaman genotip F2 yang berbatang pendek dan berbunga ungu, yaitu TT kecil, UU besar atau TT kecil, U besar, U kecil. Jumlahnya ada 3. Yang ini ya, berbatang pendek tetapi bunganya berwarna ungu. Ini jumlahnya ada 3. Sehingga perbandingan tanaman kapri berbatang pendek dan bunga putih dengan tanaman kapri yang berbatang pendek dan berbunga ungu adalah 1:3. Untuk penentuan genotip F2-nya tidak ada masalah ya. Misalkan TU besar disilangkan gamet TU besar, kemudian bertemu dengan gamet TU besar, maka dihasilkanlah keturunan dengan genotip TT besar, UU besar. Jadi yang namanya F2 atau filial yang kedua ini merupakan hasil penggabungan dari gamet-gametnya. Kayak misalkan ini, yang T kecil U besar disilangkan dengan T besar U kecil, maka diperoleh keturunannya T besar T kecil U besar U kecil atau fenotipnya adalah tinggi dan berwarna ungu. Jadi keturunannya atau filialnya ini merupakan hasil penggabungan dari gamet-gametnya. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Tanaman mangga berbuah besar dan masam disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil tapi manis. Semua tanaman F1-nya memiliki buah besar dan manis. Jika F1 melakukan penyerbukan sendiri, berapa persentase mangga yang berfenotip kecil dan manis? Nah, ini adalah gambaran persilangan dari soal nomor 2.
di mana parental pertamanya atau induk yang pertamanya itu kan merupakan tanaman mangga yang berbuah besar namun masam, sehingga genotipnya adalah BB besar, MM kecil, yang disilangkan dengan tanaman mangga buah kecil tapi manis. Nah, kecil itu kan dia sifatnya resesif dibandingkan dengan yang buahnya besar, sehingga genotipnya adalah BB kecil. Nah, karena manis, maka genotipnya adalah M besar atau MM. Nah, gametnya adalah untuk yang tanaman buah mangga yang besar tapi masam, gametnya adalah B besar M kecil, sedangkan untuk tanaman mangga yang buah kecil tapi manis, gametnya adalah B kecil M besar. Sehingga diperoleh F1 atau filial yang pertama atau keturunan yang pertamanya adalah B besar B kecil M besar M kecil atau mangga besar tapi manis. Kemudian F1 ini melakukan penyerbukan sendiri, atau artinya F1-nya ini akan melakukan penyerbukan dengan sesamanya. Sehingga parental yang keduanya adalah F1 disilangkan dengan F1, yaitu B besar B kecil M besar M kecil disilangkan dengan sesamanya, sehingga diperolehlah gamet seperti ini. Nah, gamet ini merupakan separuh dari induknya ya. Sehingga separuh dari induknya ini berupa B besar M besar, kemudian B besar M kecil, B kecil dengan M besar, lalu B kecil dengan M kecil. Lalu dihasilkanlah F2 atau filial yang kedua atau keturunan yang kedua seperti disajikan dalam tabel. Untuk mangga yang berukuran besar dan manis itu diwakili dengan tabel yang warnanya biru. Kemudian untuk tanaman mangga yang berbuah besar tapi masam itu diwakili dengan tabel yang warna kuning. Lalu untuk mangga yang berbuah manis tapi kecil itu diwakili oleh tabel yang berwarna pink. Sedangkan tanaman mangga yang berbuah kecil dan masam itu diwakili oleh yang warna hijau. Perbandingan fenotip F2-nya untuk mangga yang besar manis dibandingkan tanaman mangga yang besar masam, lalu dibandingkan dengan buah mangga yang kecil manis dan dibandingkan lagi dengan buah yang kecil masam, perbandingannya adalah 9:3 banding 3 banding 1. Ya, ini kan yang besar manis itu kan yang warnanya biru ini. Yang warnanya biru ini jumlahnya ada 9, kemudian yang besar masam atau yang warnanya kuning ini jumlahnya ada 3. Kemudian yang kecil manis atau yang warnanya pink ini jumlahnya juga ada 3. Nah, untuk yang buah kecil masam ini jumlahnya hanya ada 1. Sehingga perbandingannya adalah 9:3 banding 3 banding 1. Lalu berapa persentase untuk buah mangga yang berfenotip kecil tetapi manis? Nah, kita cek dulu melalui perbandingannya. Buah mangga yang berfenotip yang sifatnya atau fenotipnya itu adalah kecil tetapi manis. Nah, ini kan. Ini jumlahnya adalah 3. Nah, 3 ini dari jumlah berapa? Totalnya 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 ini kan 16. Jadi untuk menghitung persentasenya, kita cek dulu nih. Yang punyanya mangga kecil manis tadi berapa? Oh, 3. Dibanding keseluruhannya adalah 16. Nah, karena kita mau menghitung persentase, maka kita kalikan dengan 100%. Jadi, 3/16 dikalikan dengan 100% adalah 18,75%. Jadi, persentase untuk mangga yang berfenotip kecil dan manis adalah sebesar 18,75%. Kalau semisal kita ingin menghitung persentase untuk buah mangga yang besar dan manis, caranya pun juga sama, yaitu 9 dibagi 16 dikali dengan 100%. Demikian juga untuk mangga yang kecil masam, caranya adalah 1/16 dikali 100%. Itu tadi pembahasan soal mengenai persilangan dihibrid. Gimana adik-adik, sudah paham atau masih ada yang dibingungkan? Jika masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di pembahasan soal yang selanjutnya.